Nabi Muhammad menulis naskah Traktat Madinah yang isinya adalah dalil tentang kesetaraan manusia, yang isinya adalah undangan persahabatan. Jadi kita masuk di dalam upaya untuk merefleksikan gaya berpikir, gaya batin, gaya politik dari Nabi Muhammad. Jelas Nabi Muhammad adalah seorang politis, jelas Nabi Muhammad adalah seorang negarawan, jelas Nabi Muhammad adalah pemimpin dunia, karena sesuatu yang diucapkan dari tahun abad ke-6, tahun 602 Masehi, sampai sekarang orang membaca kembali risalah sosiologis atau versi politik atau terjemahan hermeneutik dari ayat-ayat Quran, terutama tentang keadilan sosial. Sekarang ada keresahan di dunia ini. Desain apa yang memungkinkan manusia hidup berdampingan dalam status keadilan sosial? Ada kapitalisme, gagal. Ada komunisme berbahaya. Orang masuk sekarang pada upaya untuk memikirkan jenis ekonomi, jenis transaksi sosial yang dasarnya adalah kesetaraan manusia. Orang pergi pada studi baru tentang Islam. Karena Islam adalah dokumen yang selesai, dokumen yang final, sebagai revelation, sebagai wahyu. Tidak ada interpretasi setelah itu. 1 tahun setelah meninggalnya Nabi, naskah itu selesai dan tidak ada interpretasi lain. Jadi orang melihat betul bahwa secara tekstual Quran itu membuat secara sempurna, secara lengkap seluruh bayangan manusia tentang kehidupan pribadi, kehidupan dengan alam, kehidupan dengan akhirat, dan kehidupan bernegara. Jadi saya menganggap bahwa ini ada satu dokumen sosial yang jadi acuan ketika dunia mengalami mata morgana, mengalami ilusi tentang masa depan. Itu yang memungkinkan. Saya belajar filsafat Islam cukup lama, 5-6 tahun, dan sekarang masih baca. Tapi yang poin pada kita adalah, kalau kita mau refleksi tentang apa sebetulnya nilai kepemimpinan leadership dari Nabi Muhammad. Apa leadershipnya? Fakta pertama adalah kepemimpinan beliau terus menjadi model dari sepertiga umat manusia. Banyak sekali itu. Kalau sekarang 9 miliar, ada 3 miliar orang secara statistik yang menganggap bahwa desain keadilan sosial ada pada Islam. Kita punya Pancasila, tapi itu adalah kesepakatan kewarganegaraan yang interpretasinya masih macam-macam. Jadi saya sampai sini karena kita mampu untuk mengucapkan kembali dari ini. Tapi terutama yang saya tahu, dan saya kira bagian yang paling penting tadi adalah perintah untuk berjihad. Berjihad artinya mengucapkan kebaikan dan menyelenggarakan kebaikan. Berjihad artinya menghalangi keburukan dan mengupayakan tidak bertambahnya kejahatan. Tetapi negara sering menganggap jihad artinya kekerasan. Jadi negara itu tak puas terhadap interpretasi sosiologis, interpretasi perdamaian yang diajarkan di dalam kitab suci Al-Quran. Kita sekarang ada dalam upaya untuk memahami bagaimana mungkin kitab itu diturunkan pada seseorang yang buta huruf. Bagaimana mungkin kitab itu diajarkan dan diterima oleh sepertiga bangsa manusia. Artinya ada sesuatu yang sakral dan ada sesuatu yang masuk akal di dalam budaya-budaya tekstual Al-Quran. Nah, bagian yang masuk akal ini yang bisa kita persoalkan nantinya membaca secara teori supaya kita bisa ambil saling bagi keadilan, saling bagi kebenaran. Bahasa tubuh kejujuran, bahasa tubuh keberanian, bahasa tubuh kebenaran. Itu dalil kepemimpinan yang seharusnya. Jujur, benar, berani. Itu yang kita mau bandingkan dengan keadaan sekarang. Tidak jujur, tidak benar, tidak berani. Kalau keadaan sekarang namanya sok tahu tapi otak kurang. Ada pemimpin yang sok tahu tapi otak kurang. Akibatnya kita berhutang. Akibatnya lingkungan rusak. Akibatnya keakraban sosial berhenti itu. Karena ada seseorang yang punya modal sok tahu tapi otak kurang. Itu yang ingin kita kemukakan dalam upaya refleksi terhadap kepemimpinan. Kenapa begitu? Kalau Nabi adalah pemimpin, terjemahannya dia adalah leader. Seorang leader akan menuntut umatnya, warganya, pergi pada harapan. Itu namanya leader. Ada wahyu di depan
yang kita upayakan diselenggarakan oleh seorang pemimpin. Di dalam sistem bernegara, wahyunya namanya konstitusi. Jadi dari awal kita lihat bahwa kalau dia leader, dia paham bahwa tontonan itu harus menghasilkan harapan. Kalau sekarang pemimpinan politik kita nggak ada harapan, orang frustrasi di mana-mana itu. Bupati Pasir Utara, tempat ibu kota negara akan dipindahkan, mengeluh bahwa di situ tidak ada universitas. Baru sekarang dia terbuka pikiran bahwa ibu kota negara tanpa akal itu artinya tempat untuk tambah ketidakadilan. Dan kita mulai paham bahwa kenapa para bupati mulai resah sekarang, karena ketidakadilan tidak tiba. Kalau misalnya kita berpikir bahwa IKN itu adalah semacam upaya untuk memperlihatkan kemegahan bangsa, di situ akan ada perusahaan lingkungan, di situ akan ada makhluk yang akan disingkirkan demi menanam beton di IKN. Padahal doktrin Islam adalah pelihara, hormati semua makhluk. Jadi IKN itu tidak berbasis pada sosiologi Islamis yang memerintahkan manusia untuk saling bersahabat, bahkan bersahabat dengan makhluk. Kalau kita perluas pembicaraan ini, kita kehilangan kemampuan untuk membaca masa depan, karena seolah keadilan sosial itu terhalang oleh kita. Doktrin sosial Islam adalah kesetaraan manusia, bahkan kesetaraan antar makhluk, penghormatan antar makhluk. Kita diminta untuk berlaku dalam perspektif mencintai, bukan memusuhi. Yang terjadi sekarang adalah pertarungan politik sama dengan pertarungan suku, sama dengan pertarungan etis. Saya pernah membaca khutbah terakhir, khutbah Nabi Muhammad terakhir, ketika beliau mengatakan bahwa orang Arab tidak lebih tinggi dari orang Yahudi, orang Yahudi tidak lebih tinggi dari orang Barat, kulit hitam tidak lebih buruk dari kulit putih, kulit putih tidak lebih indah dari kulit hitam. Hal yang itu diucapkan 1300 tahun yang lalu, yang banyak dipahami oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia Kedua. Islam mendahului kesetaraan manusia. Nabi Muhammad dalam perspektif itu bukan seorang rasis pasti. Orang Aceh tidak lebih tinggi dari orang Jawa tidak boleh menganggap lebih tinggi dari orang Papua. Itu ajaran Islam. Itu kesetaraan manusia. Itu khutbah terakhir dari Nabi Muhammad. Saya mengingatkan itu pada para pemimpin untuk pergi kembali pada moral call dari hal-hal yang sifatnya teologis yang hanya mungkin dipahami kalau orang punya kecerdasan, orang punya akal sehat. Dan memang Quran diturunkan ke wilayah kedunguan ketika masyarakat Arab mengalami pensoliman karena otak tidak dikembangkan. Itu yang menyebabkan ayat pertama adalah baca. Kan itu dari pertama dari Quran. Baca, belajar. Pikir. Ikro. Bukan kerja.